Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Fa ikhwah sekalian, teman-teman semuanya pemirsa Sangga Syubhat TV, masih bersama saya dan Bang Ainur. Kalau sebelum-sebelumnya Bang Ainur yang membuka acara ini, kali ini saya nih. Karena Bang Ainur tadi sudah mengungkapkan keresahannya, yaitu perihal masih tema yang kemarin. Masalah niat. Iya, Ustaz. Ada kaitannya sama Imam Nawawi ya, gimana? Coba Part cerita. 2 ya, part 2 jadi. Bagian 2 deh. Gimana coba? Kemarin kan kita ceritain. udah menjelaskan ya tentang talafut bin niyat ya kan. Sekarang kita mau lebih detail nih Ustaz, terkait pendapat sanggah menyanggah antara Imam An-Nawawi dengan Syekh Abu Abdillah Az-Zubairi kan. Gitu. Saya kebetulan pernah nonton di YouTube itu video sanggahan tentang seorang ustadz nih Ustadz. Seorang ustadz yang membid'ahkan niat dengan membawa perkataan Al-Imam An-Nawawi gitu. Jadi menurut beliau di kitab Al-Imam An-Nawawi di kitab syarah Majmu' Syarah Muhaddab itu, beliau mengingkari membid'ahkan talafut niat gitu. Membid'ahkan. Jadi Gak ada itu membid'ahkan kali. mungkin kita perlu bahas nih Ustadz. Gimana sih sebetulnya Al-Imam An-Nawawi komentarnya terhadap talafut bin niyat itu, pendapat beliau sebenarnya gimana sih gitu? Taib. Kalau kemarin kan di yang pertama sudah diterangkan ya. Bahkan kita bacakan, kita hadirkan kitab Minhajut Talibin dengan penjelasan Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. An-Nawawi mengatakan wa yundabu an-nutqu qubaila takbir. Dan dianjurkan untuk an-nutqu mengucapkan niat tersebut sebelum takbir. Jadi kalau ada yang mengatakan An-Nawawi membid'ahkan, itu keliru. Nggak ada kalimat seperti itu ya. Imam Nawawi di buku-bukunya ya, semisal yang berkaitan dengan fikih terutama ya, di At-Tahqiq, ini kita bawa kitab At-Tahqiq ya, fil fiqhil Imam Asy-Syafi'i karya Imam Nawawi, di Majmu' Syarah Muhaddab, kemudian di Raudhatul Talibin ataupun di Minhaj, itu nggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan yang di Raudhatul Talibin dan di Minhaj jelas Imam Nawawi mengatakan wa yundabu an-nutqu qubaila takbir. Bahkan dianjurkan untuk mengucapkan niat tersebut sebelum takbir. Begitu juga di Raudhatul Talibin. Bahkan di kitab At-Tahqiq di sini Al-Imam Nawawi mengatakan mengenai faslun fi fardiyatin niyah, pasal tentang kewajiban niat. Niat itu memang wajib. Ya, kata Imam Nawawi, la tasihhu salatun illa bi niyatin biqalbihi wa yuqal wa bilisanihi ma'ahu. Sampai demikian nih kata Imam Nawawi, la tasihhu salatun. Salat enggak sah illa bi niyatin biqalbihi, kecuali dengan niat di kolbunya. Wa yuqal, bahkan ada yang mengatakan ini dikatakan wa bilisanihi ma'ahu, dengan lisan, sampai demikian. Ya, baru para ulama Syafi'iyah berselisih, dia rukun, wakila syartun. Ya, ada yang mengatakan juga syarat. Namun yang mu'tamad dalam madhab bahwasanya niat itu rukun, bukan syarat. Walaupun keduanya wajib ya, cuman dibedain ya pada pembahasan perbedaan rukun dan syarat. Ini baru di kitab At-Tahqiq sampai An-Nawawi mengatakan wa yuqal. Ya, bahkan dikatakan wajib juga dengan lisan. Walaupun Al-Imam Nawawi menguatkan yang pertama, ya, bahwasanya dengan lisan itu tidak wajib. Nah, mengenai tadi yang dikatakan bahwa Al-Imam Nawawi membid'ahkan itu nggak tepat, ya. Apalagi sampai membid'ahkan melafadzkan niat, itu gimana ceritanya? Di buku-buku fikih Imam Nawawi beliau justru ya menganjurkan untuk melafadzkan niat sebelum takbir. Ya, mungkin bukan membid'ahkan kali, salah dengar kali. Ya, begini kata Imam Nawawi di Majmu' Syarah Muhaddab, syarah dari Al-Muhaddabnya Asy-Syirazi rahimahullah taala, menjelaskan ya mengenai hal ini ya, kalau di buku saya ini di juz keempat ya. Mungkin Al-Imam Nawawi itu menyanggah pendapat yang mewajibkan. Nah, jadi disanggah, bukan wajib loh. Tapi disanggah oleh Nawawi Talafutnya ya. bukan talafutnya, tapi hukumnya. Nah, karena ada ulama madhab Syafi'i yang tadi antum sebut namanya,
Abu Abdillah Zubairi yang dia mewajibkan. Ya, wa haqqa sahibul bayan riwayatan an Ahmad laysat bi sahihatin anhu. Ya, dan seterusnya ya. Fa in nawa bi qalbihi wa lam yatalafat bi lisanihi ajazahu alal madhab. Ya, wa bihi qata'al jumhur. Nah, ini seandainya seorang meniatkan dengan kalbunya, tidak melafatkan dengan lisannya, itu udah cukup. Udah sah menurut madhab. Bahkan ini yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Sampai turun ke bawah kata Imam Nawawi, wa qala sahibul hawi, ya berkata penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi, wa huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi innahu la yujzi'u hatta yajma'a bainahu wa hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani. Nah, kata Abu Abdillah Az-Zubairi bahwa enggak sah, enggak cukup seorang yang niat sholat hingga dia menggabungkan antara niat di kolbu dan melafatkan dengan lisan. Lianna Syafi'iyya rahimahullah ta'ala qala fil hajj, karena Imam Syafi'i mengatakan terkait haji, idza nawa hajjan aw umratan ajazahu wa illam yatalaffat wa laysa kas-salati la tasihu illa binutqi. Kata Imam Syafi'i, jika seorang haji, ini dia ada di ya. Jika seorang haji atau umrah itu jika niat dia itu sudah cukup dengan dia niat aja walaupun dia nggak melafatkan. Tapi tidak seperti sholat. Sholat nggak sah kecuali dengan ucapan. Nah, kata Abu Abdillah Zubairi berangkat dari sini berarti sholat nggak sah dengan ucapan, berarti niat. Wajib. Nah, yang dibantah oleh Nawawi bukan melafatkan niat, tapi pernyataan hukum wajibnya melafatkan niat. Itu beda ya. Melafatkan niat di sini, hukumnya di sini. Ya. Talaffuz niat syai'. Nah, hukmu talaffuz niyah syai'. Jadi harus dibedain. Nah, kata Imam Nawawi, qala ashabuna ghalita hadzal qa'il wa laysa muradu Syafi'i bil nutqi fi sholati hadza bal muraduhu at-takbir. Ya, kata Imam Nawawi yang mengucapkan ini Abu Abdillah Zubairi ini keliru. Enggak tepat dia. Tidaklah maksud Imam Syafi'i dengan ucapan dalam sholat seperti tadi, melafatkan. Namun yang dimaksud Imam Syafi'i, sholat nggak sah kecuali dengan ucapan. Yang dimaksud adalah takbir, takbiratul ihram. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nawawi panjang lebar lagi. Jadi yang harus diluruskan di sini adalah Al-Imam Nawawi bukan menyalahkan melafatkan niat. Ini nggak mungkin. Ya, orang di Minhaj beliau menyatakan wa yundabu an-nutqu qabla takbir, dianjurkan melafatkan, di Raudatul Talibin juga, ini di kitab At-Tahqiq bahkan beliau menghikayatkan ada yang mewajibkan. Nah, ini yang mewajibkan ini yang pendapatnya Abu Abdillah Zubairi, dan beliau nggak menyanggah di sini, baru disangka di Al-Majmu'. Jadi keliru. Jadi kalau mau framing Imam Nawawi itu nggak melafatkan niat atau nggak menganjurkan, itu tidak tepat. Artinya Imam Nawawi sama seperti ulama dari kalangan fuqaha Syafi'iyah yang lainnya yang memang menganjurkan melafatkan niat. Tapi ini ya permasalahan ini khilaf yang para ulama telah dahulu hingga saat ini berselisih pendapat. Ya kita legowo aja bahwasanya ada ulama yang Syafi'iyah yang menganjurkan melafatkan niat sunnah aja atau dianjurkan saja. Nah, ini Syafi'iyah ada yang memakruhkan, memang juga ada yang membid'ahkan. Tapi semuanya masih dalam bingkai khilaf yang mu'tabar. Ya, bukan khilaf yang menyimpang, yang aneh-aneh. Ya, jadi ini permasalahan yang orang yang baca buku fikih akan biasa gitu. Tapi yang nggak biasa baca buku fikih, ya nggak menelaah kitab-kitab ulama, cuman taunya sunnah bid'ah. Oh, denger ini bid'ah, oh langsung wah. Terus disangkain dia tuh orang yang melafatkan niat jadi ahli bid'ah, menyelisihi manhaj. Ya itu keliru, mana ada kayak gitu. Imam Nawawi menganjurkan tuh melafatkannya. Terus gara-gara ini Imam Nawawi jadi ahli bid'ah. Ulama yang lain juga lagi, seluruh ulama mazhab Syafi'i. Bahkan kemarin kita kutip juga dari kalangan Maliki, Hanbali juga ada yang menganjurkan gitu Bang Ainur. Nah Ustaz, jadi ya framingnya itu nggak tepat ya? Nggak tepat, tapi tadi ya bukan membid'ahkan, tapi Imam Nawawi seakan-akan mengkritisi melafatkan niat. Padahal yang dikritisi adalah klaim hukum wajib, bukan melafatkan itu sendiri. Nah Ustaz. Gitu aja Bang Ainur.